Selamat sahabat, selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masehi Advent hari ke-7 Makarios. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. And the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. And the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. And the rains came a-tumbling. Selamat sahabat, teman-teman. Apa kabar? Sahabat ini Bita Mission dibawakan oleh Anti Leoni. Kelas anak-anak dibawakan oleh Ibu Dina. Kelas kakak-kakak dibawakan oleh Uncle Dwayne. Seba, Joanna, waktunya sekolah sahabat. Anak-anak, sekarang kita akan mulai pelajaran sekolah sahabat. Tapi sebelum mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa buka kita akan dibawakan oleh Kefarel. Yuk, kita ambil sikap doa yang baik. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Sekarang kami akan memulai acara sekolah sahabat anak-anak. Kiranya Tuhan sertai dan berkati acara ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Berita mission kita pada sahabat hari ini berjudul Botol Jatuh. Siapa yang masih ingat? Sahabat lalu Aunty Reni bercerita tentang sebuah keluarga yang ada di Libreville yang menamai 3 orang anaknya dengan arti berdoa. Ingat? Keluarga Dong. Nah, sahabat ini Aunty akan bercerita tentang anaknya yang pertama yang bernama Priel. Priel ini berusia 13 tahun waktu itu. Priel sedang membantu mamanya. Dia menyapu semua sudut rumahnya. Dia sapu rumahnya. Terus selesai menyapu, dia mau mengisi bak mandi yang ada di rumahnya. Di tempat lingkungan Priel tinggal ini, semua rumah yang ada di situ tidak memiliki keran air di dalam rumah. Jadi keran airnya di luar. Jadi Priel harus mengambil ember, terus diisi di depan, terus dibawa lagi masuk ke dalam, dipindahkan ke bak mandi yang besar. Jadi itu air untuk memasak, untuk mandi, itu ada di situ. Jadi Priel ambil 4 ember, diisi air penuh, terus dipindahkan lagi ke rumahnya, dibawa ke rumahnya, dipindahkan ke bak mandi yang besar. Setelah melakukan semuanya itu, sudah nyapu, sudah mengisi air, Priel ini merasa lelah, dia capek sekali. Akhirnya dia tidur, dia masuk kamar, dia tidur sebentar. Setelah tidur, terus dia bingung, mau ngapain ya? Nyapu, sudah. Isi air, sudah. Sekarang mau ngapain ya? Ya, aku mau baca buku. Akhirnya Priel ambil buku. Dia ambil buku, dia jalan ke teras depan rumahnya. Dia jalan, terus dia duduk di depan teras, di depan rumahnya dia. Waktu dia sedang asik membaca, terdengar suara. Brrrr. Suara apa ya? Sama Priel udah dibiarin aja. Terus dia baca lagi. Brrrr. Kok kayak suara botol ya? Udah biarin lah. Priel tetap baca. Terus suara itu muncul lagi. Brrrr. Dan ada yang ngomong ke Priel. Dalam hati Priel ada yang ngomong, ayo cepat bangun dan pergilah. Tapi karena Priel sedang asik baca, jadi baca lagi aja lah. Tapi suara itu muncul lagi. Brrrr. Akhirnya Priel memutuskan untuk tutup bukunya, dia pindah
dari kursi putih yang ada di depan teras itu tadi. Dia pindah. Waktu dia pindah, tiba-tiba dari lantai 2 rumah Priel jatuh botol hijau kaca, jatuh ke bawah. Prang! Nah, rumah Priel ini itu sharing dengan tetangganya. Jadi di lantai bawah itu tempat keluarga Endong, dan di lantai 2-nya itu keluarga yang lain, tetangganya Priel. Nah, waktu Priel pindah, botol kaca hijau ini jatuh. Prang! Wah, Priel langsung kaget. Dia kaget, tapi dia tidak terluka karena dia sudah pindah. Terus dia tersadar kalau tadi suara yang ada di dalam hatinya dia yang menyuruh Priel untuk pindah itu suara dari Tuhan. Priel langsung cepat-cepat masuk ke kamar. Terus Priel berdoa. Priel berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah melindungi Priel. Dia tersadar kalau Tuhan selalu ada bersama dia. Dia berterima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah menjagai, selalu ada bersama dia. Sama dengan juga anak-anak yang ada di rumah. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tinggal kita mau menurut gak sama Tuhan. Coba kalau tadi Priel tidak mau nurut sama Tuhan. Waktu Priel dengar di hatinya bilang kalau harus pergi, tapi kalau Priel gak mau pergi, malah asik baca. Hayo, Priel pasti terluka, kepalanya pasti sudah berdarah. Tapi karena Priel memutuskan untuk mendengarkan Tuhan, jadi Priel selamat dan tidak terluka. Demikian berita mission kita. Terima kasih anak-anak. Selamat Sabat anak-anak semua, kembali bertemu pada hari Sabat ini. Kita akan bersama-sama belajar dari buku pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang kedua dalam triwulan ini, dengan judul Pemberian Hana untuk Tuhan. Nah, anak-anak, coba Memo tanya, siapa di sini yang pernah memberikan sesuatu untuk Tuhan? Ada? Siapa yang pernah memberikan persembahan di gereja? Nah, itulah ya anak-anak pemberian kita untuk Tuhan. Tetapi pada hari Sabat ini kita ingin tahu apa sih pemberian Hana untuk Tuhan? Tetapi sebelumnya kita akan bernyanyi bersama Jesus Love the Little Children. Jesus love the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah, sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Nah, anak-anak, hari Sabat ini ceritanya masih bersambung dari cerita pelajaran sekolah Sabat yang lalu yang dibawakan oleh Mem Meli. Bagaimana Hana menangis di Ka'bah Tuhan di Silo. Dia menangis sampai-sampai orang mengira dia sedang mabuk. Dan dalam doanya dia hanya menginginkan seorang anak. Lalu Imam Eli berkata, Hana, tahun depan engkau akan mengandung seorang anak. Wah, tentunya Hana bahagia sekali. Dan dia mengatakan itu kepada Elkana suaminya. Setelah dia kembali pulang ke rumahnya, dia merasakan bahagia yang luar biasa. Dia senang sekali lihat anak-anak bermain di sekitar rumahnya. Dia senang karena tahun depan dia akan memiliki anak-anak seperti mereka. Nah, anak-anak, setelah setahun kemudian, bayi itu lahir. Coba lihat, bayi Hana sudah lahir. Dia adalah seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samuel, yang artinya yang diminta dari Tuhan. Samuel telah lahir. Lihat, lucu sekali dia ya. Dia seorang anak yang sangat gagah sekali. Lalu Hana mengingat janjinya kepada Tuhan. Dia mengatakan di dalam hatinya, Tuhan, aku telah berjanji akan memberikan anak ini kepadamu. Dan setelah anak ini bisa berjalan sendiri dan makan sendiri, aku akan memberikan anak ini kepada Tuhan di Ka'bah di Silo.
Nah, setelah beberapa tahun kemudian, anak ini pun bertumbuh menjadi anak yang pintar dan anak yang lebih besar. Lihat, Samuel sudah besar. Lalu Hana mengatakan, Samuel, aku akan mengantarkan engkau ke Ka'bah Tuhan di Shilo sesuai dengan janjiku kepada Tuhan, dan engkau akan tinggal bersama dengan Imam Eli di sana. Baik, Ibu. Lalu Hana pun mengantarkan Samuel ke Ka'bah Tuhan di Shilo. Mereka pergi ke sana dan mereka menemui Imam Eli di sana. Lalu Hana mengatakan kepada Imam Eli, Imam Eli, sesuai dengan janjiku, aku akan meninggalkan Samuel di sini bersama denganmu, dan Samuel akan membantu semua pekerjaanmu, dan aku menyerahkan Samuel ke dalam tangan Tuhan. Dan sejak saat itu, Samuel berada di Ka'bah Tuhan di Shilo, membantu pekerjaan Imam Eli, membersihkan Ka'bah Tuhan di sana, dan dia bekerja sama bersama dengan Imam Eli di Ka'bah itu. Hana merasa kehilangan. Aduh, aku sedih sekali. Sudah memberikan Samuel untuk Tuhan di Ka'bah itu. Tetapi Tuhan sangat memberkati Hana. Tuhan memberikan kembali anak kepada Hana, 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Dan Hana bersuka cita. Setiap tahun dia mengunjungi Samuel dan dia bertemu dengan Samuel dan memberikan jubah di sana. Nah, anak-anak, sejak saat itu Samuel melayani Tuhan di Ka'bah Tuhan. Ayat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam 1 Samuel 1 ayat 28. Karena itu, aku menyerahkan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Dia dipersembahkan kepada Tuhan, lalu mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Sejak saat itu, Hana bersama dengan Elkana menyerahkan Samuel ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Nah, anak-anakku, Hana sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dia memberikan Samuel untuk dapat membantu pekerjaan Imam Eli di Ka'bah di Shilo. Nah, sampai di situ pelajaran sekolah Sabat kita, dan kembali kita akan bernyanyi Samuel kecil. Ayo anak-anak, kita bernyanyi bersama. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Terima kasih anak-anak, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat Sabat, senang berjumpa kembali bersama dengan Uncle Dwayne di Sabat pagi hari yang indah ini. Wow. Ini adik-adik, pasti sehat, pasti bahagia, pasti rindu ke gereja. Pasti kan? Ya, Uncle juga karena rindu ke gereja. Sabat ini, Uncle Dwayne akan membawakan satu pelajaran sekolah Sabat yang sangat bagus. Baik, seperti biasa, ya. Sebelum mulai, kita akan sebutkan bersama-sama ayat hafalannya yang terdapat di mana? Betul, Kisah 1 ayat 14. Yuk kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Mari semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Pernahkah adik-adik bertengkar, berantem dengan teman atau saudara adik? Mungkin pernah ya, tapi yang pasti Uncle Dwayne pernah kok berantem ya. Yesus telah memilih 12 murid atau sahabat-sahabatnya. Mereka bersama-sama hidup berjalan bersama
dengan Tuhan Yesus. Mulai daripada saat mereka telah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mereka sudah bersama-sama. Pada waktu Yesus di dalam bait suci mengajar, mereka pun hadir mendengarkan apa? Tuhan Yesus mengajar. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan mujizat, memberi makan 5.000 orang, mereka pun ada. Satu hal yang mereka takjub adalah pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, bayangkan mereka melihat orang yang apa? Buta, melihat orang yang lumpuh bangkit berdiri. Bahkan mereka takjub pada waktu melihat orang yang mati dibangkitkan. Mereka sangat takjub. Coba adik-adik bayangkan, ya, pada waktu Yesus datang dalam satu kota, ya, banyak orang sakit, sembuh semua dalam satu kota itu. Coba, seperti halnya kayak begini, Tuhan Yesus hadir pada saat zaman ini. Di saat zaman ini banyak yang sedang terserang penyakit corona atau COVID, Tuhan Yesus menyembuhkan, lalu sembuh semua. Pasti adik-adik takjub kan? Sama, Uncle Dwayne juga takjub, ya. Nah, Yesus telah memberikan tahu kan kepada mereka bahwa Yesus akan mati dan bangkit kembali. Pada waktu mereka mendengarkan bahwa Yesus mati dan bangkit, mereka pikir Yesus akan menjadi raja, ya, raja yang menurut mereka akan dibebaskan oleh penjajah Roma, lalu mereka akan menjadi bagian dalam kerajaan itu. Lalu mereka pun apa? Bertengkar. Mereka bertengkar, yang satu sama lain menyatakan, nanti kalau Yesus jadi raja, aku akan jadi menteri kesehatan. Lalu yang satu bilang, tidak, kalau aku waktu Yesus menjadi raja, aku akan menjadi menteri pertahanan. Ada yang satu bilang, pokoknya saya menteri keuangan. Oh tidak, kamu tidak cocok. Nah, bahkan adik-adik Yohanes dan Yakobus membujuk mamanya, mama, kasih tahu ya sama Tuhan Yesus, kalau boleh aku, Yohanes, jadi menteri pertahanan. Lalu Yakobus ikut, aku juga kasih tahu sama Tuhan Yesus, kalau aku apa? Menjadi menteri keuangannya. Nah, pertanyaan atau perkataan ini didengar oleh murid-murid yang lainnya. Akhirnya mereka apa? Bertengkar satu sama lain, memperebutkan siapa yang paling pantas apa? Merebut kedudukan setelah Yesus apa? Menjadi raja. Pada waktu Yesus mati, baru mereka bangkit. Dan 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus memberitakan mereka bahwa Dia akan mati dan bangkit untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Baru mereka mengerti. Oh, maksudnya Tuhan Yesus itu adalah demikian. Ya, bukan menjadi raja yang sebenarnya, tetapi menjadi raja penyelamat seluruh manusia. Ya, yang dosa, yang telah berdosa, boleh apa? Bisa bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka berpikir, sebenarnya itulah apa tujuan dari Tuhan Yesus lahir dan bangkit. Nah, sebelum Yesus masuk ke dalam terangkat dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, nanti kalau aku berangkat ke kerajaan surga atau aku terangkat ke surga, kalian tinggal di Yerusalem dan bertekun, berdoa, tunggu bahwa aku akan memberikan apa? Roh Kudus kepadamu. Jadi pada waktu Yesus berangkat ke kerajaan surga, ya, ke surga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka sama sekali. Tuhan Yesus apa? Memberikan mereka Roh Kudus sebagai penggantinya. Nah, di sini mereka mulai apa? Mendengar dengan seksama. Mereka mau mempelajari apa maksud dengan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka apa? Bertekun, berkumpul bersama. Mereka berdoa bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai apa? Saling meminta maaf. Mereka minta maaf. Maaf ya, kemarin aku pinjam bajumu, tapi aku lupa kasih tahu, ya. Lalu ada satu lagi bilang, maaf ya, kemarin waktu kamu pergi, aku lapar, aku ambil makanan kamu dulu, kamu cari-cari kan pasti, itu saya minta maaf ya. Akhirnya mereka apa? Saling mengampuni, saling memaafkan. Mereka
mereka berdoa, bertekun sehati, berdoa sama-sama. Dan yang paling penting mereka apa? Memohon akan apa? Pengampunan dari apa? Tuhan Yesus. Pada saat mereka saling mengampuni, saling meminta maaf, bertekun, berdoa bersama-sama, mereka pun apa? Dikuatkan oleh apa? Roh Kudus. Mereka tahu bahwa mereka disuruh mengabarkan apa? Mengabarkan Injil yang baik, mengajarkan Injil yang baik, benar kepada orang, bahwa orang yang berdosa, bahwa orang yang bersalah, Tuhan masih sayang. Ya, Tuhan akan ampuni jika kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa Angga, dosa adik-adik, dosa semua orang manusia. Enak kan? Ya, pada waktu kita merasa bersalah, pernah merasa bersalah, kita apa? Memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mohon ampun akan kesalahan saya. Amin. Tuhan Yesus ampuni. Tapi ingat adik-adik, jangan dilakukan lagi ya. Nah, pelajaran kita pada hari ini mengajarkan bahwa kita harus bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama. Adik-adik harus mengambil waktu berdoa secara pribadi, mengambil waktu berdoa sama mama papa, mengambil waktu berdoa mungkin bersama-sama teman-teman, bersama satu keluarga, bertekun sehati, berdoa, meminta maaf, saling mengampuni bersama-sama. Dan Tuhan Yesus pasti mengampuni. Dan Tuhan Yesus akan mengabulkan segala permintaan yang kita doakan. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk apa? Berdoa, ambil waktu berdoa sendiri dan berdoa sama mama papa. Oke, semoga pelajaran pada hari Sabat ini boleh menjadi apa? Pelajaran sehari-hari buat adik-adik semua. Oke, demikian pelajaran kita. Sampai jumpa kembali di Sabat yang akan datang. Dadah! Halo, sudah siap untuk membuat art and craft lagi? Sabat ini kita akan membuat Menara Babel. Diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-11. Kita siapkan tepung, air, minyak, dan juga pewarna makanan. Campurkan semua bahan dan aduk hingga rata. Lalu mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh orang-orang itu. Tuhan melihat maksud dan tujuan orang-orang itu tidak baik. Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang akan mereka rencanakan tidak akan dapat terlaksana. Lalu Tuhan turun dan mencerai-beraikan bahasa mereka, dan mereka tidak saling mengerti satu dengan yang lainnya. Demikianlah mereka diserakan oleh Tuhan, dan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu dan menara itu juga. Dan dari situlah nama kota itu disebut Babel. Setelah kita potong-potong kertas, lalu kita tuliskan berbagai macam bahasa yang ada di bumi ini. Kita tempelkan kertas-kertas yang berisikan berbagai macam bahasa di Menara Babel kita. Dan Menara Babelnya sudah jadi. Selamat mencoba teman-teman. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Let the ones who him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Terima kasih Alessa untuk lagu pujiannya. Sebelum kita mengakhiri sekolah sahabat kita, sekarang kita akan doa terlebih dahulu. Doa penutup akan dibawakan oleh Velov. Kita ambil sikap doa yang baik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kita udah belajar sekolah sahabat. Pimpin kami sepanjang sahabat ini, amin. Sekolah sahabat kita udah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Bye. Tuhan Yesus berkati.